Selamat malam untuk seluruh sobat-sobat yang ada di dua bangsa dan dua tanah air, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Papua, tanah air Indonesia dan tanah air Papua. Budiman yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami hadir membahas topik tentang apakah takdir itu ada. Topik ini penting karena kurangnya pemahaman tentang takdir ini telah mengakibatkan manusia menyia-nyiakan hidupnya karena diyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Jadi apa gunanya harus berpikir, apa gunanya harus bikin perencanaan, apa gunanya harus berpikir tentang masa depan, karena diyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Sehingga dampaknya adalah bangsa Indonesia dan bangsa Papua terkenal dengan bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hari ini rakyatnya ada di bawah garis kemiskinan. Banyak orang miskin, banyak orang susah, banyak orang kelaparan, banyak orang telanjang, dan rakyat pribuminya menjadi penonton di negeri sendiri, sementara segala kekayaan alam yang ada di kedua bangsa ini dieksplorasi, dikelola oleh dunia luar atau orang asing. Hal tersebut disebabkan karena meyakini bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan, sehingga orang Indonesia tidak dilatih untuk berpikir, tidak dilatih untuk mengatur, tidak dilatih untuk bikin perencanaan, karena dianggap sudah segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini kami hadir untuk membahas topik tersebut dengan harapan agar kita semua mendapat pencerahan, agar kita tidak gagal paham. Baik, kita langsung masuk di dalam topik pembahasan kita, yaitu kita mulai dari pertanyaan, apakah takdir itu ada? Jawabannya adalah takdir itu benar ada. Tetapi dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan kepada saudara semua bahwa takdir itu hanya diciptakan untuk seluruh ciptaan-ciptaan yang lain yang tidak punya hak pilih atau hak bebas, dan tidak berlaku untuk manusia, karena dari semua ciptaan yang ada di alam semesta ini hanya manusia yang diberikan hak istimewa, yaitu hak bebas, hak pilih bebas. Sehingga
takdir itu tidak berlaku bagi manusia. Ya, makanya Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti robot atau seperti ikan mati yang takdirnya itu ditentukan oleh kekuatan eksternal atau yang disebut juga Tuhan, atau kekuatan atau pengaruh-pengaruh lain di luar dari kemampuannya. Tetapi manusia diberikan kecerdasan, manusia diberikan hak bebas untuk menentukan masa depannya, untuk menentukan bagaimana dia hidup, untuk menentukan akhirat. Jadi termasuk mau masuk surga ataupun neraka, mau hidup dalam kutuk atau berkat, mau panjang umur maupun pendek umur, mau hidup di dalam sakit atau sehat, semuanya adalah pilihan. Jadi berdasarkan pilihan kita dibenarkan, dan berdasarkan pilihan kita pula kita disalahkan. Oleh sebab itu saya perlu sampaikan bahwa hak bebas manusia itu dia tidak berlaku selamanya. Dia hanya berlaku sampai akhir hayat atau akhir hidup. Jadi setelah mati, hak bebas tersebut tidak berlaku atas manusia. Jadi mau masuk surga ataupun masuk neraka tidak ditentukan setelah Anda mati. Tetapi Anda mau masuk surga atau di neraka itu ditentukan selama Anda masih hidup. Jadi tidak ada cerita orang mati didoakan dan tiba-tiba karena orang hidup mendoakan orang mati, dan tiba-tiba orang mati yang tadinya hidup korupsi, hidup membunuh dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, tiba-tiba hanya karena orang hidup mendoakan orang mati sehingga orang mati dipindahkan ke surga. Itu pembohongan publik, itu tidak mungkin. Enak sekali masa hidupnya hidup dalam kejahatan, dan setelah dia mati hanya segampang itu dipindahkan hanya karena doa orang hidup. Jadi itu tidak benar. Pilihan untuk menentukan mau di ke surga atau neraka diberikan kesempatan selama hidup. Jadi kalau sudah mati itu sudah terlambat. Jadi Anda mau masuk surga atau masuk neraka itu tergantung bagaimana Anda hidup. Jadi apabila Anda mau masuk surga, ya hiduplah menjadi orang baik, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Maka tempatmu adalah di surga. Tetapi apabila hidupnya adalah penuh dengan caci maki, penuh dengan mengkafir-kafirkan orang, mulutnya penuh dengan ujaran kebencian, menghalalkan segala cara, maka otomatis Anda sudah masuk di dalam kelompok iblis, dan tempatmu bukan di surga tetapi tempatmu adalah di neraka. Apapun agamamu, apapun jabatannya di dalam agamamu, Anda tokoh besar di agamamu, tapi selama hidupmu tidak baik dan Anda tidak melakukan kebaikan, hidupmu seperti hewan, hidup karaktermu seperti setan, ya mulutmu penuh dengan caci maki, kebun binatang, maka tempatmu bukan di surga, karena di surga tidak ditakdirkan. Surga itu bukan kandang hewan, surga itu bukan tempat setan. Ya, jadi tidak mungkin hidup ogah-ogahan di muka bumi dan tiba-tiba setelah mati
Anda langsung dipindahkan ke surga. Itu ajaran yang sesat. Kemudian iblis sekalipun, kalau ketika kita bertanya kepada iblis apakah dia ingin hidup di surga, tentu dia ingin. Kalau disuruh pilih, dia akan memilih untuk hidup di surga. Tapi persoalannya adalah dia tidak punya hak bebas yang kedua kali untuk dia memilih mau masuk surga atau neraka. Jadi kembali lagi bahwa kelompok iblis, jin atau setan atau apapun namanya, mereka tidak punya hak bebas untuk memilih. Nanti suatu kelak mereka bisa pindah dari neraka ke surga karena berbuat sesuatu, atau karena ada orang hidup yang kasih bertobat mereka nyata dengan ritual-ritual tertentu, jadi dari neraka dipindahkan ke surga. Itu juga ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar, karena iblis dan kelompoknya, jin, setan dan segala macam, itu mereka tidak punya tempat di surga, dan mereka juga tidak punya pilihan untuk apakah mereka bisa memilih di surga atau tidak. Nah, jadi takdir itu tidak berlaku bagi manusia. Itu dia berlaku hanya untuk ciptaan lain, seluruh ciptaan yang lain yang tidak punya hak bebas. Jadi semuanya sudah ditakdirkan, semuanya sudah ditetapkan. Makanya dunia yang tidak ada hak bebas itu tidak mengenal istilah kebetulan. Tapi semua peristiwa yang terjadi ini bagi dunia yang tidak punya hak adalah tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Sebaliknya, bagi dunia manusia atau dunia yang punya hak bebas, itu dikenal dengan hukum kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu peristiwa apapun yang terjadi secara tak kebetulan, tetapi semua terjadi secara kebetulan karena ditimbulkan dari akibat atau dari sebab akibat. Ya. Makanya ketika manusia, ya, contohnya adalah ketika seseorang sakit atau mati, ketika dibawa ke rumah sakit dan dia diotopsi atau dia diagnosis, hasil diagnosis dari dokter tidak pernah melaporkan bahwa dia mati karena takdir. Tidak ada hasil diagnosis melaporkan bahwa dia mati karena rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Tetapi dokter selalu memberikan laporan bahwa dia mati karena kolesterol, dia mati karena malaria, dia mati karena jantungan, dia mati karena asam urat. Nah, kenapa asam urat? Kenapa kolesterol? Nah, semuanya karena bagaimana pilihan pola hidup. Pola hidup, pola makan, pola istirahat, dan lain sebagainya itu ikut menentukan kesehatan kita. Jadi itu bukan takdir,
tetapi itu juga pilihan. Jadi dalam segala hal itu manusia diperhadapkan kepada pilihan. Jadi mau maju, mau mundur, mau berkat, mau kutuk, mau makmur atau mau melarat, mau berdaulat atau mau semi berdaulat, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Semua dalam segala hal manusia diberikan pilihan, hak bebas. Jadi berdasarkan pilihan kita, kita dibenarkan, dan berdasarkan pilihan kita juga kita disalahkan. Ya. Oleh sebab itu jangan menjadi ikan mati yang hanya pasrah terhadap pergerakan air. Di mana air bergerak, ya disitulah ikan berada. Tetapi Anda sebagai manusia yang punya hak bebas, yang punya hak pilih, Anda dapat menentukan takdirmu. Ya. Bukan Tuhan yang menentukan takdir Anda, tetapi Andalah yang menentukan takdirmu. Ya, ketika ada pertanyaan, terus apakah Tuhan merencanakan atau menakdirkan orang masuk neraka? Tidak. Tuhan mau supaya semua orang hidup dalam berkat, panjang umur, hidup dalam kesehatan, dan semua orang masuk surga. Tetapi ketika manusia memilih yang lain, ya Tuhan tidak bisa memaksa, tapi Tuhan menghargai pilihan berdasarkan hak bebas manusia itu. Jadi Anda mau masuk neraka atau Anda mau melarat, Anda mau hidup susah, itu adalah pilihan. Jadi Tuhan menghargai pilihan Anda. Jadi mari kita ambil keputusan yang radikal, yang tegas untuk menentukan masa depan kita, menentukan tujuan hidup kita, menentukan akhirat. Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Tuhan tidak pernah salah, termasuk iblis tidak pernah salah. Semua hal kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kita bisa salahkan segala sesuatu hanya karena kurang pengetahuan. Dan ketika kita sudah tahu bahwa takdir itu adalah takdir itu hanya berlaku untuk ciptaan yang lain dan bukan manusia, maka takdir itu di tangan Anda, dan mari kita menentukan takdir kita